Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini oleh saya Atiyah Marani Zahra, kita akan belajar tentang spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan untuk mata pelajaran konstruksi bangunan. Kita mulai. Yang pertama, pengertian kayu. Kayu merupakan hasil hutan dari kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat sekaligus yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain. Pengertian kayu di sini ialah suatu bahan yang diperoleh dari hasil pungutan pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk suatu tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Selanjutnya, susunan kayu. Susunan kayu sebagaimana disajikan pada gambar di samping terdiri dari susunan sel-sel, dan sel-sel tersebut terdiri dari susunan selose yang diikat dan disatukan oleh lignin. Perbedaan susunan sel-sel inilah yang menyebabkan perbedaan sifat-sifat dari berbagai jenis kayu. Pada gambar terdapat bagian-bagian kayu dari bagian A sampai bagian I, kulit luar sampai dengan kayu akar. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis kayu yang sering digunakan pada konstruksi bangunan. Yang pertama ini ada kayu jati yang memiliki berat jenisnya 0,59 sampai dengan 0,82 dengan kelas kekuatannya itu kelas 2 dan kelas keawetannya itu kelas 1. Setelah kayu jati, ada kayu merbau. Kayu merbau ini memiliki berat jenis 0,52 sampai dengan 1,04 dengan kelas kekuatan 1 dan kelas keawetan 1. Setelah kayu merbau, ada kayu ulin. Kayu ulin ini atau kayu besi memiliki berat jenis 0,88 sampai 1,19 dengan kelas kekuatan 1 dan kelas keawetan 1. Setelah kayu ulin, terdapat kayu bangkirai. Kayu bangkirai ini memiliki berat jenis 0,60 sampai dengan 0,91 dengan kelas kekuatan kelas 1 sampai dengan kelas 2 dan kelas keawetan kelas 1, dan memiliki juga kelas keawetan 2 dan kelas keawetan 3. Setelah jenis-jenis kayu, selanjutnya kita membahas tentang bentuk dan kegunaan kayu. Sebagai bahan struktur kayu mempunyai berbagai kekuatan, khususnya dalam menahan tarikan. Kekuatan terbesar yang dapat ditahan oleh kayu adalah sejajar arah serat, sedangkan kekuatan tarikan tegak lurus arah serat lebih kecil daripada sejajar serat. Selanjutnya, menahan tekanan atau desak. Kayu juga dapat menahan beban desak baik tekanan sejajar maupun tegak lurus serat. Misalnya sebagai bantalan kereta api, daya tahan desak tegak lurus serat lebih kecil bila dibandingkan dengan sejajar serat. Dan yang ketiga, menahan lenturan. Selanjutnya, sifat-sifat kayu. Dari sekian banyak sifat kayu yang berbeda satu sama lainnya, ada beberapa sifat umum yang terdapat pada semua jenis kayu, yaitu kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam, dan susunan dinding selnya ini terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa dan hemiselulosa serta lignin. Yang kedua, semua kayu bersifat anisotropik. Yang ketiga, kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis. Dan yang keempat, kayu dapat diserang oleh hama. Selanjutnya, sifat fisik kayu. Sifat fisik kayu yang pertama, ada bau kayu, disebabkan oleh zat organik yang terdapat pada kayu. Setiap jenis kayu ini memiliki bau khas tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan jenis kayu lainnya, seperti kayu asam, cendana, dan sebagainya. Yang kedua, warna kayu dipengaruhi oleh lokasi di dalam batang, umur pohon, kelembapan udara, dan lamanya penyimpanan. Warna kayu ada beberapa macam, yaitu ada putih, coklat, merah, kuning, coklat kemerahan, coklat kehitaman, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pola serat kayu. Berdasarkan pola seratnya, kayu dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu kayu memiliki pola serat terpadu, berombak, terpilin, dan diagonal. Lalu ada tekstur kayu. Tekstur kayu adalah ukuran relatif sel-sel kayu. Makin besar ukuran sel-sel kayu, makin besar teksturnya, dan sebaliknya makin kecil ukuran sel-sel kayu, makin halus teksturnya. Selanjutnya, ada pula kesan raba. Tergantung pada tekstur kayu, kadar air, serta kadar ekstraktif yang dikandung kayu. Kesan raba permukaan kayu misalnya kasar, halus, licin, dingin, berlemak, dan lain-lain.
Selanjutnya juga ada tekstur kayu. Kayu yang memiliki berat lebih besar biasanya lebih kuat dari kayu yang ringan. Berat kayu dikelompokkan berdasarkan berat jenisnya. Berat jenis kayu adalah hasil perbandingan berat dan volume kayu pada keadaan kering dengan satuan gram per cm kubik. Selanjutnya, kekerasan kayu mempunyai hubungan langsung dengan berat jenis kayu. Kayu yang berat jenisnya besar biasanya keras, demikian pula sebaliknya. Biasanya tergolong kayu lunak. Berdasarkan kekerasannya dibedakan menjadi 4, yaitu kayu sangat keras, kayu kekerasan sedang, kayu lunak. Selanjutnya, sifat fisik kayu itu kadar air. Kadar air kayu dari pohon hidup dapat mencapai 40% sampai 20% dari berat kayu kering tenur. Selanjutnya, penyusutan kayu. Penyusutan kayu terjadi apabila kadar air berkurang atau dilepas sampai di bawah titik jenuh serat kurang dari 30%. Besarnya penyusutan sebanding dengan banyaknya air yang dilepas di bawah titik jenuh serat tersebut. Penyusutan kayu dapat dibagi pada 3 arah, yaitu arah sejajar, arah melintang, lingkaran tumbuh, dan arah lingkaran tumbuh. Terdapat gambar arah penyusutan kayu. Setelah sifat fisik, kita akan membahas tentang sifat mekanik kayu. Yang pertama, ada kuat tarik. Adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang berusaha menarik kayu. Setiap jenis kayu memiliki kuat tarik sejajar. Arah serat lebih besar dari kuat tarik tegak lurus arah serat kayu. Kuat tarik arah serat berhubungan erat dengan keteguhan kayu. Terdapat pembelahan. Terdapat gambar kayu tertarik. Yang kedua, ada kuat tekan. Adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang berusaha menekan kayu. Setiap jenis kayu memiliki kuat tekan arah serat lebih besar dari kuat tekan tegak lurus arah serat kayu. Kuat tekan tegak lurus arah serat menentukan keteguhan atau ketahanan kayu terhadap beban. Di sini terdapat gambar kayu yang tertekan. Yang ketiga, terdapat kuat geser. Adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu dapat bergeser dari bagian lain di dekatnya. Ada 3 macam kuat geser, yaitu kuat geser sejajar arah serat, kuat geser tegak lurus arah serat, dan kuat geser miring. Setiap jenis kayu memiliki kuat geser tegak lurus arah serat lebih besar dari kuat geser sejajar arah serat. Terdapat gambar ilustrasi gambar kayu tergeser. Selanjutnya, yang kelima ada kuat lentur. Keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang berusaha melengkungkan kayu. Misalnya beban pada balok yang ditumpuk kedua ujungnya. Balok yang ukuran tingginya atau H lebih besar dari ukuran lebarnya atau B. Lebih kuat menahan beban lentur daripada balok yang ukuran H lebih kecil daripada B. Terdapat gambar ilustrasi gambar kayu melentur. Selanjutnya ada kuat puntir dan kuat lentur. Keteguhan kayu, kuat puntir, keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang berusaha untuk memuntir kayu. Terdapat gambar ilustrasinya. Dan kuat lentur ini keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya yang berusaha untuk membelah kayu. Terdapat gambar ilustrasi dari gambar kayu terbelah dan kayu terpuntir. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya.